Viral di media sosial, video seorang pria terduga pelaku penculikan anak yang nyaris diamuk massa di Jalan Dampang, Kelurahan Parangloe, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria tersebut digiring petugas untuk dievakuasi ke mobil patroli. Selasa dini hari, tim Reskrim Polsek Taman Larea bergegas melakukan pengecekan di TKP, yaitu di rumah yang dibobol oleh pelaku. Diketahui pada saat peristiwa terjadi, penghuni rumah yang merupakan seorang wanita bernama Ima tengah tidur bersama anaknya. Kemudian wanita ini mendapati pelaku berinisial Z sudah berada di dalam rumahnya dengan kondisi pintu yang terkunci telah dibuka. Terkunci, kenapa kok bisa masuk? Oh ngapain, aku bilang, udah bilang katanya dia cari tukang servis. Oh ini pintu Bu, kondisi terkunci? Iya terkunci. Terus dia masuk bagaimana? Caranya masuk bagaimana Bu? Mungkin tangannya lewat di situ di jendela. Oh. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan tim Reskrim Polsek Taman Larea. Bahkan pelaku sempat menangis karena dituduh sebagai pelaku penculikan anak lantaran dirinya hanya berniat untuk mencuri HP di dalam rumah tersebut. Di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi seorang pemuda mengancam pacarnya dengan senjata tajam terekam CCTV. Pelaku emosi saat pacarnya tidak mau menuruti keinginannya lantaran masih dalam waktu bekerja. Kamera CCTV merekam aksi seorang pria di salah satu minimarket di Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi ini dilakukan untuk mengancam kekasihnya. Bahkan dalam aksinya, pelaku yang berstatus mahasiswa berinisial CWB membawa senjata tajam. Pelaku mengancam korban untuk mengikutinya pulang kerja. Namun korban berinisial VSC berusia 18 tahun yang juga mahasiswa tidak mau menuruti keinginan pelaku karena masih jam kerja. Lama menjalin hubungan dengan pacarnya? Dari SMP. Dari SMA. Kenapa SMP. Pak? Dari SMP. Kenapa tidak mau pulang? Mungkin takut untuk dipecat. Takut dipecat. Setelah viral di media sosial, polisi pun menangkap pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku sudah berpacaran dengan korban sejak SMP. Pelaku datang ke ruko tersebut dengan tujuan ingin menjemput pacarnya pulang. Tetapi karena sudah beberapa kali diinginkan pacarnya tidak mau pulang karena alasan masih bekerja dan pacarnya juga takut diberikan sanksi oleh tokonya, kemudian oleh pelaku dijemput dengan membawa pisau. Pelaku masuk ke dalam toko membawa pisau dan mengancam untuk korban untuk segera pulang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polres Sidoarjo. KPK hari ini menunda pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB. Kesehatan NMB menurun dan harus dibawa kembali ke RSPAD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunda pemeriksaan Lukas NMB dalam kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. KPK menyebut kondisi kesehatan Lukas NMB kembali menurun saat akan diperiksa hari ini. KPK belum dapat memastikan kapan Lukas NMB kembali diperiksa karena menunggu keterangan resmi dari dokter RSPAD terkait kondisi Lukas NMB. Sementara KPK menyatakan tidak akan memberikan Lukas NMB fasilitas berobat ke luar negeri. Untuk sementara, kami tidak akan memfasilitasi yang bersangkutan untuk berobat ke luar negeri. Ya, dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di Jakarta, di RSPAD khususnya, itu yang bersangkutan juga bisa, penyakit yang bersangkutan juga bisa diatasi. Kan seperti itu. Jadi nggak perlu berobat ke luar negeri. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB menyatakan rencananya NMB hari ini diperiksa sebagai saksi. Menurut informasi diperiksa sebagai saksi, tapi itu pun baru kami tahu setelah di sini. Waktu di belakang, di bagian tahanan, belum diinformasikan sebagai saksi atau tersangka. Jadi kami ke sini hanya mau konfirmasi, memastikan apakah Bapak diperiksa sebagai saksi atau tersangka. Lalu Mengenai permintaan akses kunjungan tidak terbatas dari keluarga NMB, KPK tegaskan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak akan membedakan para tersangka di KPK. KPK juga memastikan tetap serius dalam pemeriksaan kasus yang menjerat Lukas NMB karena tidak menutup kemungkinan adanya kasus dugaan korupsi lainnya selain dari suap dan gratifikasi.
Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama Menteri BUMN Erick Thohir datang ke kawasan ekonomi khusus atau KEK, Kesehatan dan Pariwisata di Sanur, Denpasar, Bali. Pembangunan KEK merupakan perwujudan visi pariwisata yang dirintis Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Momen kedekatan dan kemesraan ditunjukkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat meninjau kawasan ekonomi khusus kesehatan dan pariwisata di Sanur, Bali. Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menyaksikan rencana proyek pembangunan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik bertaraf internasional, serta revitalisasi hotel Bali Beach atau Grand Ina Bali Beach Convention Center Ethno-Medicinal Botanic Garden. Megawati antusias mendengarkan paparan Erick Thohir, terlebih KEK di kawasan Sanur ini merupakan inisiatif BUMN untuk mewujudkan salah satu pemikiran besar Bung Karno. Revitalisasi kawasan Sanur ini menjadi proyek kedua Erick Thohir untuk melestarikan dan mengembangkan warisan Soekarno demi memajukan Indonesia di panggung pariwisata dunia. Momen peninjauan bersama ini menunjukkan makin mesranya hubungan kedua tokoh nasional jelang Pilpres 2024. BUMN tuh lihat aja gurita, emang bener gitu. Oh, kalau gurita gendut tuh kepalanya gede, kakinya paling segini gitu. Terus melangkah. Tapi kalau yang kecil tuh pentulnya, wah manjang gitu kok. Saya bilang sama Pak Erick, ini terus terang, lo jangan ikut-ikutan yang lain, karena saya kalau kenal beliau ini udah sama dari keluarganya. Nah, betul loh, saya nggak bohong, makanya aja orangnya. Kawasan ekonomi khusus di kawasan Sanur ini berdiri di atas areal 41,26 hektar. Hingga kini seluruh infrastruktur dasar pendukung rumah sakit seperti jalan, pipa hingga kabel telah selesai 100%. Sedangkan pembangunan rumah sakit telah berjalan 35,58%. Rencananya Rumah Sakit Internasional Bali atau Bali International Hospital ini ditargetkan selesai di akhir tahun 2023 bersamaan dengan penyelesaian revitalisasi Hotel Grand Ina Bali Beach. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain calon Ketua Umum PSSI, bursa calon Wakil Ketua Umum PSSI juga memanas. Mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman meramaikan bursa pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI. Mantan penyerang Timnas Indonesia Bambang Pamungkas masuk daftar bakal calon Wakil Ketua Umum PSSI 2023 hingga 2027. Kepastian BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas masuk daftar calon PSSI 2 diumumkan Komite Pemilihan PSSI. Selain BP, mantan Kapten Timnas Indonesia Ponario Astaman juga ada dalam daftar calon Wakil Ketua Umum. Dari kalangan mantan pemain Timnas Indonesia, sebelumnya sudah ada nama Kurniawan Dwi Yulianto dan Yeyen Tumena yang terdaftar sebagai calon Komite Eksekutif. Dengan demikian, hingga kini ada 5 orang yang menjadi bakal calon ketua umum, 20 orang bakal calon wakil ketua umum, dan 83 orang bakal calon anggota komite eksekutif. PSSI akan menggelar kongres luar biasa pada 16 Februari 2023 mendatang untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, serta anggota Exco periode 2023 hingga 2027.